Untuk proyek kali ini, saya memakai benang polycherry warna putih tulang dan hitam. Saya membutuhkan korek api, hakpen nomor 4, kemudian gunting dan stitch marker. Cek deskripsi box ya teman-teman untuk cara membuat seperti ini. Buat tusuk simpul atau slip knot, kita buat standing DC di lubang sembarang aja ya teman-teman. Buat DC memutar, kalau hitungan saya sebanyak 144 chain atau 144 double crochet di bagian baris sebelum ini ya teman-teman. Atau nanti teman bisa dihitung ulang. Oke, sekarang kita lanjutkan membuat DC-nya memutar. Setiap sudut tidak perlu ditambahkan DC atau stitch ya teman-teman. Jadi setiap lubang DC diisi dengan 1 DC aja. Lakukan sebanyak 3 baris. Untuk mempersingkat waktu, saya percepat ya teman-teman. Nah, sekarang saya sudah di akhir baris kedua atau baris pertama setelah penambahan dari bagian alas ya. Ini saya hitung sebagai baris kedua. Kita lakukan slip stitch, kemudian tambahkan 3 rantai. Saya ulang ya teman-teman. Bisa dibuat 3 rantai atau kita buat standing DC seperti ini ya teman-teman. Kita buat seperti membuat SC. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat DC seperti biasanya. Buat memutar lagi ya teman-teman. Setiap lubang diisi dengan 1 DC atau double crochet. Nah, sekarang sudah di akhir baris ketiga untuk DC memutarnya. Lakukan slip stitch di awal DC atau di CH ketiga atau di standing DC pada awal kita membuat tadi. Nah, seperti ini teman-teman hasil jadinya. Gunting benang, kemudian rapikan. Sekarang sudah memasuki bagian motif kipas atau kerangnya. Buat slip knot atau tusuk simpul, buat standing DC 1 kali, kemudian di lubang yang sama buat double crochet 2 kali. Jadi 1 lubang ini diisi 3. Kemudian skip 3 lubang. Di lubang sebelahnya buat single crochet atau SC. Skip 3 lagi dan lubang di sebelahnya buat 6 double crochet dalam 1 lubang atau double crochet increase. Diisi dengan 6 ya. Nah, 6. Skip 3, di lubang sebelahnya buat single crochet. Jadi untuk pola motif kipas atau kerang ini adalah 6 DC dalam 1 lubang, skip 3, buat SC, skip 3 lagi dan buat 6 DC dalam 1 lubang. Kenapa awal tadi saya membuat 3 DC? Karena nanti kita mengakhirinya dengan 3 DC lagi. Jadi nanti pergantian pergantian benangnya bisa langsung di tengah. Buat terus motif ini memutar ya. 6 DC dalam 1 lubang, skip 3, buat 1 SC, skip 3 lagi, kemudian buat 6 DC increase.
Lanjutkan ya. Nah, sekarang saya sudah hampir di akhir baris motif kerang atau kipas ini ya. Tolong diperhatikan lagi. Ini sudah buat single crochet terakhir. Kemudian di lubang yang 3 DC awal tadi kita buat 3 DC lagi. Nah, 2, kemudian 3. Nah, di bagian ini saya akan mulai mengganti benang dengan warna hitam ya. Kita lepas dulu 1 helai, sisakan 2 di hakmen ya. Kemudian ambil 1 benang hitam, tarik lagi warna kremnya, kemudian buat single crochet seperti biasa ya, seperti ini. Nah, untuk warna hitam ini kita langsung membuat 6 double crochet dalam 1 lubang. Di lubang ini kita pakai lubang single crochet di row sebelumnya atau di row benang warna putih tulangnya ya. 6 DC di 1 lubang ini, kemudian single crochetnya kita buat di tengah-tengah 6 DC sebelumnya. Kita buat 6 DC lagi dalam 1 lubang single crochet. Enam double crochet ini, kemudian buat single crochet di tengah-tengah 6 DC ya. Lakukan terus hingga bertemu dengan bagian awal benang hitam lagi. Nah, saya sudah di bagian akhir membuat 6 double crochet. Oke, kita buat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Langsung kita buat single crochet dan lanjut membuat 3 rantai dan 2 double crochet di 1 lubang ya. Kemudian di antara 6 double crochet warna hitam kita buat 1 single crochet. Mudah-mudahan teman-teman sampai di sini paham ya. Untuk pengulangan polanya seperti ini. Jadi prinsipnya 6 DC, kemudian buat single crochet di tengah-tengah antara 6 DC baris sebelumnya, kemudian buat lagi 6 DC dalam 1 lubang. Lakukan terus seperti itu. Semoga teman-teman paham ya. Dan saya sudah mendapatkan 20 baris warna hitam dan warna putih tulangnya. Kita akhiri dengan warna hitam. Kalau teman-teman ingin lebih tinggi tasnya bisa ditambah sendiri ya, atau mungkin terlalu tinggi bisa dikurangin. Oke. Nah, saya sudah di akhir baris kipasnya ya. Nah, selanjutnya saya akan membuat single crochet memutar tanpa penambahan apapun ya. Jadi buat single crochet, ini saya kasih tanda sebagai awal membuat single crochetnya. Jadi kita membuat single crochetnya sampai bertemu dengan stitch marker itu ya.
Nah, sekarang saya sudah bertemu dengan stitch marker atau pertanda ini. Kita lepaskan dulu, kemudian buat slip stitch ya. Nah, kita pasang dulu stitch markernya supaya tidak lepas. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Sekarang saya akan menghitung bagian untuk memasang lubang serutnya. Serut untuk pasang tali serutnya ya. Kita luruskan dulu dari alasnya, kemudian kita pasang pertanda atau stitch marker di sini. Penting tidak ada patokan khusus ya. Penting saya ikutin dari ujung alas naik ke atas. Ini saya pasang stitch marker. Nah, kurang lebih seperti ini. Lakukan di dua sisinya ya. Saya akan membuat hanya 2 lubang karena serutnya hanya di bagian depan aja ini nanti tasnya. Di bagian sisi kanannya juga kita pasang ya pertanda. Kita luruskan dari alas. Yang penting lakukan yang sama dengan sisi yang satunya. Pasang stitch marker dua-duanya. Oke, seperti ini. Kita pasang lagi. Nah, tidak ada hitungan khusus, jadi yang penting kurang lebih lurus aja. Kalau saya gitu sih. Nah, ini yang hijau ini kan stitch marker awal kita merajut tadi ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita mulai merajut kembali ya. Ini saya lepaskan dulu stitch markernya. Oke, lepaskan dulu. Sekarang kita membuat double crochet ya. Memutar, buat 3 chain lebih dahulu seperti biasa, atau standing DC tidak apa-apa. Ini saya buat 3 chain kemudian langsung membuat DC. Buat DC ini sampai kita bertemu di stitch marker ya, sampai di sini. Nah, saya sudah hampir bertemu dengan stitch marker. Kita buat DC dulu. Lakukan. Nanti lubangnya pas di stitch marker itu ya teman-teman. Jadi kita buat ini dulu DC. Nah, itu di sisa 2 ya, 2 stitch ya. Udah benangnya hitam sih, jadi agak kurang jelas. Nah, kita 2 chain sebelum atau 1 chain sebelum stitch marker kita buat 2 rantai dulu, kemudian skip 2, lanjutkan buat DC lagi hingga ketemu dengan stitch marker berikutnya. 1 stitch sebelum stitch marker kita buat 2 rantai, kemudian skip 2, di lubang setelahnya buat DC lagi. Jadi lubangnya sudah jadi itu tadi ya. Ini buat DC lagi sampai ketemu dengan stitch marker berikutnya. Saya tidak merekamkan video untuk membuat lubang yang ketiga dan keempat ya. Jadi contohnya kurang lebih seperti kita membuat lubang pertama dan kedua. Jadi buat 2 chain, skip 2, dan buat DC. Ini saya sudah di baris berikutnya. Jadi sudah naik baris ke baris ketiga setelah bagian atas tas ya. Motif atas bagian atas ya. Di baris ini, di lubangnya ini kita isi dengan 2 double crochet ya teman-teman. Karena tadi awalnya kita membuat 2 rantai. Jadi lanjutkan membuat DC seperti biasa, memutar sampai dengan
DC awal. Seperti ini contohnya teman-teman. Kita isi dengan 2 DC di atas lubang. Tidak ada skip dan langsung membuat DC. Oke, seperti ini. Nah, kita sudah bertemu dengan DC awalan dan kita buat slip stitch di sini. Dan kita lanjutkan membuat single crochet kembali untuk mengakhiri atau di akhir baris bagian tas ini ya, bagian puncak tas ini. Jadi kita buat single crochet memutar ya, lakukan memutar dan buat slip stitch, terus kita potong benang, kemudian rapikan ya. Sekarang kita akan membuat tutup tasnya. Buat slip knot dan membuat rantainya 45. Sebanyak 45 rantai. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih 45 rantai. Kemudian kita buat single crochet di lubang kedua dari hapen ya. Buat single crochet sampai ujung, jadi jatuhnya 44 rantai. Lakukan hingga ujung single crochet. Nah, saya sudah hampir di ujung membuat single crochetnya. Single crochet terakhir, tambahkan 1 rantai, kemudian balik rajutan kita, buat single crochet lagi sampai ujung. Lakukan ini hingga mendapatkan 10 baris single crochet bolak-balik ya. Jika sudah kurang lebih mendapat 10 single crochet bolak-balik, saya kurangin dulu 5 stitch ya, seperti ini, kurang lebih 5 atau 6. Saya buat 6. Nah, dari sini kita langsung buat 1 rantai dan putar balik rajutan. Lakukan single crochet sampai di titik sebelum kita membuat bagian cekungan tasnya ya. Kurang lebih seperti itu sebutannya. Nah, di sini kita akan berhenti di 6 stitch sebelum naik. Kan 6 stitch. Di sini juga harus 6 stitch dari kiri. Nah, seperti ini. Naik baris lagi, buat single crochet sampai di ujung. Bukan di ujung ya, awal kita membuat cekungannya atau belokan tasnya, tutup tasnya. Lakukan hingga mendapatkan kurang lebih 15 baris. Jika sudah kurang lebih mendapat 10 single crochet bolak-balik, saya kurangin dulu 5 stitch ya, seperti ini, kurang lebih 5 atau 6. Di baris ke-15 kita buat sampai 15 single crochet, kemudian buat 5 rantai untuk lubang kancing, kemudian single crochet atau single crochet lagi 16 single crochet maksud saya, sampai di sudut. Nah, seperti ini single crochetnya. Kan pelan-pelan aja, ini sudah 13 15 16. Oke, kemudian tambahkan 1 rantai
kemudian balik rajutan, buat single crochet seperti biasanya. Lakukan juga 16 ya, seperti di bawahnya. Tidak ada penambahan dan pengurangan di sini. Seperti ini, aduh. Tadi kita sudah membuat 5 rantai, jadi kita isi dengan 5 single crochet ya teman-teman. Ini sudah di bagian lubangnya. Lanjutkan single crochetnya, buat 5 di bagian lubang ini. Selanjutnya juga single crochet seperti biasa sampai ujung. Aduh, maaf, lagi rame rumahnya, banyak orang jualan nih. Oke, lanjutkan. Buat single crochet kembali 16 ya. Nah, seperti ini kurang lebih hasilnya teman-teman. Buat lagi satu rantai dan single crochet. Buat lagi 6 atau 10 baris gak apa-apa. Kalau saya buatnya sih 10 baris biar agak panjang tutupnya. Jadi seperti ini buat single crochet sampai ujung. Single crochetnya bolak-balik ya. Setiap naik baris tambah satu rantai. Lanjutkan terus ya. Oke, saya sudah sampai di ujung ya. Kemudian kita buat SC keliling. Di video ini saya buat tutupnya versi kecilnya untuk mempersingkat durasi ya. Jadi nanti dari bagian lubang kancing sebetulnya lebih panjang karena saya buat 10 single crochet bolak-balik. Di video ini saya buat hanya 2 baris karena untuk mempersingkat waktu. Mudah-mudahan teman-teman mengerti dan paham maksud saya ya. Kita buat single crochet memutar sebagai tepi tutup tas. Oke, tanpa penambahan. Ini kita sudah di akhir bagian tutup tas karena sudah single memutar ya. Potong benang dan rapikan. Seperti ini kurang lebih hasilnya. Oke. Sekarang kita akan membuat tali serutnya. Buat slip knot dan buat 45 rantai. 45 rantai. Kemudian tangannya naik turun. Maafkan teman-teman. Oke, lanjut. Setelah membuat 45 rantai dari hakpen kedua, dari lubang hakpen yang kedua, kita buat single crochet sebanyak 3 single crochet, kemudian buat rantai lagi sebanyak 5 atau 5 rantai, skip 5 stitch di bawahnya, buat single crochet lagi sampai ujung. Ini dibuat sebagai lubang kancing juga ya teman-teman. Tambah satu rantai, kemudian balik rajutan, buat single crochet sampai ujung juga ya teman-teman. Nah, sampai di sini tetap kita membuat single crochet. Di bagian lubang tetap diisi dengan 5 single crochet. 2 3 4 5. Lanjutkan buat 3 single crochet. Di ujung ini kita isi dengan 2 single crochet, maksud saya salah sebut tadi. Ini single crochetnya juga diisi 2 ya, yang di ujung. Selanjutnya setiap lubang diisi 1 aja. Nah, lubang kancing ini diisi dengan 5.
lanjutkan buat single crochet sampai ujung. Ini videonya saya percepat, jadi gerakannya agak cepat. Saya sudah hampir di bagian sudut bagian serut tas ini ya. Slip stitchnya sudah kita buat keliling, kemudian akhiri dengan slip stitch dan tarik benang agak panjang untuk menjahit ke badan tasnya. Potong benangnya dengan korek api, kemudian tarik semuanya, tarik ekor benangnya seperti ini. Buat 2 piece ya untuk tali serutnya. Ini bagian penutup dan 2 bagian serut tas. Nah, saya sudah mempunyai tali ulir. Tali ulir ini saya buat sepanjang kurang lebih 22 cm. Untuk cara membuatnya, cek deskripsi box ya. Sekarang saya sudah di bagian untuk menyatukan tutup tas ke badan tas ya. Kita jahit tangan aja. Kalau teman-teman mau dirajut juga tidak apa-apa. Ini saya jahit, jadi bagian luar ketemu bagian luar ya, single crochetnya. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan nampak aja ya. Jahit aja. Kalau emang mulai dari bawah ke atas, lakukan dari bawah ke atas terus ya. Jadi nanti biar makin rapi jahitannya. Seperti ini, dari bawah terus. Nah, ini sudah di akhir atau di bagian ujung penyambungan badan tas dan tutup tasnya ya. Ini cara ngakhirinnya kurang lebih seperti ini aja. Yang penting rapi aja. Kita lilitkan 1 kali, kemudian tarik dan potong benang, kemudian rapikan. Sekarang kita akan menjahit bagian tali serutnya ya. Kita buat tali serutnya, tadi kan agak panjang kan ekor benangnya, jadi kita buat dari benang itu aja. Masukkan benang, kemudian jahit lurus pada bagian tutup tas ya. Seperti ini, luruskan. Nah, kurang lebih seperti ini. Jahit aja. Jahit pelan-pelan aja teman-teman, soalnya kita nggak pakai jarum plastik, kita pakai jarum besi yang agak tajam ujungnya. Jahit kira-kira seperti, yang penting kuat dan rapi, itu aja sih patokannya. Nah, seperti ini aja jahitnya. Tembuskan ke dalam ya, jangan lupa tembuskan ke bagian dalam, jadi biar kokoh. Soalnya bagian serut ini nanti kan banyak pergerakannya untuk buka tutup tasnya, banyak ditariknya, jadi harus kuat. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jahit. Nah, seperti ini. Kira-kira 2 atau 3 stitch ke kanan lah jahitnya, jadi biar tambah kuat kan, lebih bagus. Seperti ini. Ekor benang yang pertama bisa diselipkan di dalam. Nah, seperti ini. Jahitnya jangan lupa tembus ke bagian dalam ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Udah selesai. Nah, jahit bagian tali serut satunya juga ya. Lakukan yang sama seperti tadi. Oke, sekarang saya akan menyelipkan bagian tali serutnya di lubang tadi ya, yang lubang kita buat tadi.
seperti ini, serutkan. Nah, kemudian aduh, kepotong nih videonya. Kurang lebih seperti itulah teman-teman, mudahan paham aja ya. Nah, seperti ini kancing kita akan masang kancing kayunya. Saya pakai kancing ukuran 3 cm, kancing batok kelapa ya. Jahit yang kuat ya teman-teman. Jangan lupa ujungnya disimpul, simpul mati ya. Mati 2 kali, kemudian kita jahit. Nah, kurang lebih seperti ini. Kira-kira pas tengah-tengah, dan kita jahit. Jahitnya dari dalam, tembuskan. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan menjahit tali ulirnya. Luruskan pada bagian tutup tas ya. Untuk tali ulirnya, satukan, jahit tembus ke dalam sampai keluar. Penting rapi. Saya pakai warna hitam sih, jadi agak kurang jelas kalau di video ya. Yang penting patokannya terjahit rapi gitu aja. Seperti ini. Jahit tembus ya, gitu pokoknya. Nah, jahitnya udah seperti ini kurang lebih. Pasang dulu ring D. Saya punya 2 ring D untuk cantolan tasnya. Jadi pasang dulu ring D nya, kemudian dijahit, jahit seperti tadi. Yang penting terbuntu, jadi nggak ring D nya nggak lari-lari gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini jahitnya. Nah, seperti itu ya teman-teman, dijahit di bagian sisi yang belum dijahit. Jadi ring D nya nanti posisinya di tengah antara lidah tali ulirnya, kemudian dijahit seperti itu. Mudahan videonya jelas aja. Aduh, terlalu ke bawah nih videonya. Nah, sebentar ini. Nah, aduh, oke. Oke, seperti ini ya. Nah, dia kan terbuntu tuh nanti. Jadi ring D-nya biar paten di bagian situ aja. Jadi ketika pas kita pakai tasnya, tadi dia nggak ke tengah posisi, jadi tetap di situ aja. Jahit 2 kali bolak-balik ya teman-teman, biar kuat. Nah, lebih seperti ini jahitnya. Nah, sudah terbuntu kan? Jahit bolak-balik biar kuat. Sambil diperhatikan lagi apakah sudah rapat jahitannya. Kemudian selip-selipkan benang, disimpul di dalam dan potong benang. Rapikan ya, kurang lebih seperti ini. Nah,
Sekarang kita akan menjahit bagian satunya ya, talinya di bagian sisi satunya. Kita masukkan dulu ringdingnya, kemudian jahit seperti sebelumnya. Jahit seperti ini ya. Oke. Nah, tali ulirnya sudah saya jahit dua-duanya. Berikut ringdingnya ya. Saya sudah punya tali Romanian cord. Cara membuatnya juga ada di deskripsi box ya teman-teman. Ini saya contohkan kembali cara menyimpul tali tasnya supaya talinya nanti bisa dipanjang pendekkan tanpa gesper. Jadi kita buat yang seminimalis mungkin dan seirit mungkin. Jadi seperti ini. Nah, simpulnya seperti itu. Nanti dia bisa panjang pendek seperti ini. Nah, jadi dia nggak terlepas mau beban seberat apapun ya teman-teman. Nah, kita pasang. Oke, jadi cantik bukan tasnya? Terima kasih sudah menonton video saya. Dukung terus channel Rajutan Rika. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Terima kasih.